gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Bahwa yang bersangkutan menuntut keadilan bagi dia dan bayinya, gitu kan? Saya melakukan semuanya sendirian. Saya nggak bisa beruntung perempuan-perempuan di luar sana. Dari panasnya kasus suami Boyen, pemirsa silet. Berikutnya ada kasus Andres Adelio yang diduga menghamili seorang wanita berinisial FP atau biasa dipanggil Ijel. Dan kini semakin panas dibalas kubu Ijel. Ia pasca Andres angkat bicara dengan segala pembelaannya, justru semakin membuat kuping kubu Ijel panas dan membantah semua ucapan Andres. Jika Andres menyebut sudah ada pertemuan dua keluarga dan terjadi kesepakatan jauh sebelum kasus ini viral, kemarin pihak Ijel justru menyebut tidak akan ada pelaporan polisi jika Andres sudah sebut ada kesepakatan. Ancamannya pun tak main-main, 12 tahun penjara. Aku sudah menempuh jalur baik-baik, jalur kekeluargaan. Aku sudah punya kesepakatan dengan keluarganya jauh sebelum viral. Ya tanyalah ke dia, tanyalah ke mereka. Kekeluargaan yang mana, tanyakan aja. Jadi kan kalau memang ada, silakan aja disampaikan ke penyidik. Itu ancaman hukumannya 12 tahun loh. Melaporkan perkara yang dipersangkakan tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dia pernah mengancam saya dengan mengirimkan saya sebuah video saya bersama dia. Tapi cuma sekali lihat di WhatsApp, dia kayak semacam kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan gak pergi dari hubungan ini. Bahwa yang bersangkutan menuntut keadilan bagi dia dan bayinya, gitu kan? Tapi kan sampai LP itu terjadi kan nggak ada. Siapa yang dihubungi? Siapa yang dia komunikasikan? Saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Dan mengejutkan, Ijel bersama tim kuasa hukumnya justru pantang mundur dan tidak akan mencabut laporan hukum, bahkan semakin serius. Agar Andres segera menikahi Ijel dan menjadikan wanita berusia 27 tahun itu sebagai istri sah di mata hukum negara. Yang sontak saja mencuatkan teka-teki babak baru. Pasalnya, alih-alih menyanggupi, Andres bahkan mengumumkan bakal membersihkan nama baiknya dan siap menguak banyak bukti-bukti yang sudah dikantongi. Ya kalau ada etikat baik gak mungkin sampai laporan. Ya bukan cuma terputus, emang gak ada komunikasi. Ke siapa dia komunikasi? Bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Aku tahu perbuatanku salah ya. Aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku sudah ada etikat baik. Dan keluarga dan pengacaraku sudah ada etikat baik. Semua juga wanita di dunia ini yang pastikan itu harus diresmikan secara negara dong. Itu. Jadi supaya apa? Supaya sah. Padahal sudah mengaku bersalah dan ingin selesai secara baik-baik. Benarkah Andres malah akan melaporkan balik pihak Ijel? Ya terlalu dini lah ya kita bilang cabut-mencabut. Kita kan belum tahu nih seperti apa. Kita lagi menunggu semua prosesnya. Mudah-mudahan itu cepat selesai. Aku sih pengennya semua baik-baik aja. Kalau nanya kayak gitu, dibilang bisa, unsurnya ada. Cuma kayak ngapain. Satu lembar surat pernyataan dari
KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Tidak hanya kasus Andres Adelio, polemik rumah tangga Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Indara Rusli kini menjelma menjadi drama hukum yang tak ubahnya panggung besar penuh intrik. Dan seolah tak cukup, publik kini disuguhi babak baru, yakni KUHP terbaru yang mengancam praktik nikah siri dan poligami ilegal dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Berikut inilah deretan fakta yang disebut-sebut membuat Wardatina Mawa semakin di atas angin, namun sebaliknya membuat Insanul Fahmi dan Indara Rusli semakin terpojok. Fakta pertama, viral KUHP baru ancam nikah siri dan poligami ilegal, hukuman penjara maksimal 6 tahun. Pemirsa silet, polemik antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Indara Rusli kini semakin rumit setelah publik menyoroti pemberlakuan KUHP baru. Regulasi tersebut secara tegas mengancam praktik nikah siri dan poligami ilegal dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Aturan baru itu menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi, apalagi disertai penyembunyian status perkawinan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, berpotensi berujung pidana. Netizen pun merasa puas karena aturan ini seakan menutup rapat ruang manuver bagi pasangan yang mencoba bermain di wilayah abu-abu perkawinan, seperti yang diduga terjadi juga pada Insan dan Indara. Terkait munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru, yang berlaku tanggal 2 Januari 2026, apabila dia melakukan nikah siri ataupun poligami tanpa memenuhi prosedur hukum, itu yang dapat kena ancaman pidana. Fakta kedua.